bahwa DM itu definisinya ini ya, penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi karena kelainan kerja insulin, sekresi, atau kedua-duanya. Untuk diagnosisnya, ini ada untuk DM diagnosisnya ya. GDP, jadi harus adanya gejala klasik 3P. Gejala klasik 3P itu apa? Poliuri, polifagi, dan polidipsi. Jadi kalau saya 3P harus adanya salah satu dari ini. 3P plus GDP, 3P plus TTGO, atau 3P plus GDS di atas sama dengan 200. Hati-hati kalau misalnya kalian punya pasien dengan hiperglikemik saja tapi tidak ada 3P. Jadi kalau misalnya ada hiperglikemik harus ada 3P. Ya. Disebut hiperglikemik, 3 ini deh, ada GDP, TTGO, dan GDS. Kalau misalnya yang paling akurat yang mana adalah yang GDP ya. Jadi kalau misalnya di soal ada periksa GDS atau GDP atau TTGO, kalian pilih yang GDP. Kalau misalnya tidak ada gejala sama sekali tapi HbA1c-nya di atas 6,5 atau sama dengan, itu juga disebut dengan diabetes mellitus ya. Jadi kalau misalnya HbA1c di atas sama dengan 6,5 tapi tidak ada gejala klasik, itu juga diagnosisnya menjadi diabetes mellitus. Sampai ini jelas ya? Ada yang masih bingung untuk diagnosis? Insya Allah enggak. Lanjut. Hati-hati dengan istilah prediabetes. Untuk prediabetes kalian sudah kenal GDPT, TGT ya, atau gula darah puasa yang terganggu dan toleransi glukosa yang terganggu. Disebut GDPT bila yang terganggu adalah gula darah puasanya. Kalau bisa gula darah puasanya di antara 100 sampai 125, TTGO-nya normal. Sedangkan TGT, toleransi glukosa terganggu, TTGO-nya yang bermasalah ya, di TTGO-nya antara 140 sampai 199, tapi GDP-nya normal. Atau adanya gejala klasik tapi HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4. Tadi kan kalau misalnya diagnosis pastinya kan HbA1c-nya harus di atas sama dengan 6,5 ya. Oke, ini disebut prediabetes. Jadi kalau misalnya ada gejala klasik tapi tidak mencakup dari gejala klinis atau tidak sampai ke diagnosis DM, kita sebut dengan prediabetes. Ya, ada GDPT dan TGT. Nah, untuk klasifikasi DM, ini ada 3 tipe ya, ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional. Untuk DM tipe 1 disebut DM tipe 1 karena adanya gangguan dari sel beta pankreas. Jadi biasanya ini adalah genetik dan autoimun. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang anak-anak atau dewasa muda. Sedangkan DM tipe 2 terjadi karena pada dewasa muda ke atas ya, atau orang tua. Biasanya karena gangguan dari reseptor insulin. Paling sering pada obesitas atau hiperkolesterol. Nah, kalian bedakan DM tipe 1 sama DM tipe 2 dari mana, Dik? Ada yang tahu? Nggak ada? C-peptide. Iya, bagus. C-peptide ya. C-peptide biasanya naik atau normal kalau misalnya DM tipe 1? Naik ya. Salah. Jadi C-peptide itu suatu enzim atau suatu prekursor enzim ya, yang dikeluarkan pada saat insulin disekresikan. Jadi pada DM tipe 1, karena insulinnya nggak ada yang disekresi karena kerusakan sel ya, otomatis si peptide pasti turun atau nol sama sekali. Jadi kalau misalkan ada pasien dewasa muda usia 20 tahun kalian bingung masih DM tipe 2, kalian lakukan uji pemeriksaan si peptide. Kalau si peptide normal atau meningkat itu bisa DM tipe 2. Kalau si peptide turun atau biasanya cenderung 0 kadar, itu bisa DM tipe 1. Jelas ya? Jadi bedanya di si peptide-nya pada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Biasanya kita periksa pada saat dewasa muda usia 15 sampai 20 tahun. Oke, kalau DM gestasional adalah DM yang terjadi pada saat kehamilan. Oke, ini untuk tata laksana DM ya. Jadi jangan sampai kalian untuk laksana DM kalian langsung kasih obat ya. Yang pertama tetap modifikasi gaya hidup. Dengan cara apa? Diet dan olahraga ya. Untuk diet DM udah pada bisa ya. Diet DM terdiri dari
penghitungan kalori dan penyesuaian jumlah kalori ya. Untuk penghitungan kalori rumusnya apa, Dik? Ada yang tahu? Kalau laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan idaman. Kalau perempuan 25 kilokalori dikali berat badan idaman. Berat badan idaman kalian dapatkan dari tinggi badan dikurangin 100. Jadi kalau tinggi badannya 160, berat badan idamannya adalah 60 kilo. Nanti 60 kilo kalian kalikan 30 untuk laki-laki, 25 untuk perempuan. Terus divide ya deh, biasanya keluar untuk kalori. Nah, terus yang kedua adalah perawatan luka bila ada. Yang ketiga baru intervensi farmakologis. Untuk intervensi farmakologis dibagi menjadi dua ya, ada obat dan non-OHO. Ya, OHO itu adalah obat-obatan, sedangkan non-OHO biasanya adalah insulin. Oke, untuk OHO kan sudah pada tahu semua ya. Untuk OHO, first line terapinya adalah biguanid. Contoh biguanid adalah metformin. Ya, biguanid cara kerjanya bagaimana dia? Cara kerjanya adalah di hepar ya, jadi dia meningkatkan sekresi insulin di hepar ya. Jadi kalau misalnya biguanid adalah fungsinya di hepar dengan menekan produksi glukosa. Jadi hati-hati pada pasien-pasien DM dengan gangguan hepar, itu penggunaan biguanid kalau bisa ditiadakan atau dikurangi. Kenapa? Karena dia kerjanya di hepar ya. Kerja utama adalah menekan produksi glukosa di hepar ya. Itu adalah fungsi biguanid. Contohnya adalah metformin. Untuk dosis awal 3 kali 500 ya, kalian berikan selama 2 minggu. Nanti dievaluasi. Kalau misalnya 2 minggu nggak ada perubahan, baru kalian naikkan dosis atau kombinasi. Naikkan dosis dulu ya. Jadi naikkan dosis, maksimal dosis ini total metformin adalah 3 kali 850. Kalau misalnya sudah dinaikkan dosis maksimal selama 2 minggu tidak ada perubahan, baru kalian kombinasi. Ya, jadi first line terapi untuk pasien DM yang pertama tetap biguanid ya. Yang kedua adalah SFU atau sulfonyl urea. Untuk sulfonyl urea cara kerjanya dengan meningkatkan sekresi insulin ya. Jadi dia meningkatkan reseptor dan meningkatkan sekresi insulin di pankreas ya. Untuk SFU, contoh obatnya yang paling banyak adalah glimepirid dan glibenclamid. Untuk glibenclamid dosisnya 5 mg, tidak ada dosis maksimal. Jadi 1 kali 5 mg selama 2 minggu. Kalau misalnya tidak ada perubahan, harus kombinasi berarti, karena dosis maksimal 5. Sedangkan untuk glimepirid, itu dosis maksimalnya dosis minimal 1 mg, 1 kali 1 mg, maksimalnya 1 kali 2 mg. Sama ya, jadi tata laksana tetap semuanya 2 minggu, kalau misalnya nggak ada perubahan, naikkan dosis bila ada dosis maksimal, kalau tidak ada, kombinasi. Sedangkan Dok, boleh ulangin dosisnya tadi nggak, Dok? Yang mana? SFU ya? Iya, itu ada obat ya, ada glibenclamid dan glimepirid. Kalau glibenclamid 1 kali 5 mg, tidak ada dosis maksimal. Kalau misalnya glimepirid 1 kali 1 mg, kalau tidak berhasil selama 2 minggu, kalian naikkan jadi 1 kali 2 mg. Jelas ya? Tadi gunanya meningkatkan reseptor insulin ya, Dok? Ya, sekresi insulin dan sensitivitas insulin. Oh iya, Dok. Makasih, Dok. Kalau biguanid di hepar ya. Nah, kalau metilglinid sama kayak SFU, makanya mereka ini disebut sebagai insulin sekresi, kelompok sekresi insulin, karena sifatnya sama, cara kerja juga sama. Untuk metilglinid, contoh obatnya adalah repaglinid ya. Repaglinid dosisnya sama seperti glimepirid. Jadi minimalnya 1 mg, maksimalnya 2 mg. Itu untuk metilglinid. Pusing gue jadinya. Ya. Yang keempat ada thiazolidinedion. Thiazolidinedion contohnya adalah pioglitazone ya. Dosis minimal 10 mg, maksimal 30 mg sekali sehari.
Untuk thiazolidinedion, cara kerjanya khusus di reseptornya, reseptor insulin di seluruh tubuh. Jadi dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi kalau biguanid kerja di hepar menekan produksi gula, sulfonil dan methionine untuk meningkatkan sekresi insulin, thiazol untuk di reseptornya. Jelas ya, contohnya adalah pioglitazone ya. Pioglitazone 10 mg 1 kali sehari, maksimalnya 30 mg. Oke, yang terakhir ada penghambat alfa glukosidase ya. Itu contohnya adalah akarbose. Untuk akarbose ini dia kerjanya di GI tract ya, karena kerja GI tract dia tuh menghambat absorpsi glukosa. Jadi gula yang dimakan dihambat absorpsinya. Nanti efek sampingnya biasanya mual, muntah, kembung. Oke, nanti kalau misalnya di soal dia adalah pasien DM pertama kali baru didiagnosis, terus kemudian dia harus dikasih obat yang pertama first line terapinya adalah metformin ya, 3 kali 500. Nanti kalau misalnya kalian ada menemukan kontraindikasi dari obat-obatan OVO, kalian turun ke bawahnya ya, misalnya kan biguanid kontraindikasinya adalah pada penyakit hepar ya. Jadi kalau misalnya dia ada diabetes mellitus dengan cirrhosis hepatis atau hepatitis B aktif, itu kalian first line terapinya bukan jadi biguanid lagi, tapi kalian harus turun ke bawahnya jadi SFU. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan kontraindikasi pada first line terapi, kalian turun ke second line terapinya. Oke, untuk biguanid kontraindikasinya pada penyakit hepatitis ya, jadi pada penyakit hepar, gangguan hepar. Kalau sulfonylurea, kontraindikasinya biasanya jarang ya, biasanya untuk orang-orang yang low intake. Jadi SFU dan methylamine karena komplikasi atau efek samping utamanya adalah hipoglikemi. Jadi biasanya paling sering tidak diberikan pada orang-orang dengan low intake. Untuk thiazolidinedion, komplikasinya adalah gagal jantung ya, PJK atau CHF, menyebabkan gagal jantung. Jadi pada pasien DM dengan gagal jantung, gangguan penyakit jantung seperti PJK, gangguan aritmia itu biasanya tidak diberikan thiazolidinedion. Sedangkan akarbose relatif aman. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk OVO? Ada yang masih bingung? Aduh, saya. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya soal pasien baru didiagnosis pertama kali dengan DM, tapi ternyata dia dari white hepatitis B yang aktif saat ini, obat yang diberikan adalah SFU, karena biguanid kontraindikasi untuk penyakit hepar. Nanti SFU dan methylamine penyakit jantung. Low intake. Thiazolidinedion itu penyakit jantung. Sedangkan akarbose relatif aman. Ya. Tapi akarbose mahal kalau di Indonesia ya, jadi biasanya nggak dipakai sering-sering. Oke, untuk akarbose dosisnya belum ya. Untuk yang penghambat alfa glukosidase, contohnya akarbose, itu dia dosisnya 500 mg ya, 3 kali 500 mg. Maksimal 1000 mg. Untuk OVO ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup dok. Bingung? Enggak ya? Sebenarnya OVO ini ada 7 kelompok, tapi yang 2 ini tidak ada di Indonesia, jadi nggak aku masukin. Oke, kita lanjut ke yang non-OVO ya. Untuk yang non-OVO hanya satu, yaitu insulin. Untuk insulin yang harus dihafalkan adalah cara kerjanya masing-masing ya, Dek. Jadi kalau insulin itu terbagi menjadi 4 kelompok insulin. Ada yang short, ada yang rapid, ada intermediate, dan ada yang long.
Ya, kita bahas pertama yang rapid dulu ya. Jadi rapid itu yang paling awal ya. Untuk rapid itu biasanya kerja insulin yang cepat ya. Kerja insulin cepat ini biasanya kita pakai untuk kasus KAD ataupun HHS. Contohnya adalah Humalog, Novorapid, dan Apidra. Jadi dalam waktu 5-15 menit sudah bisa bekerja insulinnya. Itu disebut dengan insulin yang rapid ya, atau kerja cepat. Untuk insulin rapid tidak diberikan untuk sehari-hari. Sedang untuk yang insulin sehari-hari kita berikan tipe yang short, intermediate, ataupun yang long. Untuk yang insulin short atau kerja pendek, itu contohnya ada Humulin dan Actrapid. Itu biasanya dalam waktu 30 menit sampai 1 jam ya, cara kerja insulinnya. Biasanya untuk short insulin, kita berikan setelah makan ya, maka kita sebut dengan insulin postprandial. Jadi fungsinya adalah untuk menurunkan gula darah postprandial atau gula darah setelah makan. Biasanya diberikan setelah dia makan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sedangkan yang ketiga ada intermediate ya. Intermediate jarang diberikan, kenapa? Karena dia sifatnya tidak dapat menurunkan insulin prandial ataupun basal. Ada insulin intermediate biasanya diberikan pada saat pasien ingin berpergian jauh ya. Jadi misalnya dia mau pergian jauh naik pesawat dari Indonesia ke Amerika, terus dia bingung dengan cara makannya, biasanya kita berikan intermediate. Biasanya jarang untuk sehari-hari, hanya kegiatan khusus saja. Misalnya puasa atau enggak mau pergi jauh ya. Itu biasanya kita berikan insulin tipe yang intermediate. Contohnya ada Humulin N dan Insulatard. Kalau di Indonesia belum ada ya intermediate. Oke, yang terakhir ada insulin tipe long. Insulin tipe long ini contohnya Lantus dan Levemir ini banyak digunakan sekali sehari, biasanya diberikan sebelum dia tidur. Fungsinya apa? Kalau insulin long fungsinya adalah untuk menurunkan gula darah puasa. Jadi kenapa diberikan pada malam hari? Karena dia saat tidur dia kan pasti puasa sampai pagi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada kasus dia insulin puasanya yang tinggi, tidak dapat turun terus, itu kalian berikan insulin tipe yang long. Kalau misalnya dia pasiennya cenderung peningkatan TTGO-nya yang tinggi terus-menerus, kalian berikan insulin tipe yang short. Jelas ya? Ada yang masih bingung untuk insulin? Kemudian jadi kalau misalnya di soal dia sudah pengguna insulin tipe short sama tipe long, terus dia periksa ternyata dia GDP-nya tinggi terus-menerus ya, berarti apa yang kalian lakukan? Menaikkan dosis insulin yang longnya ya. Kalau misalnya dia TTGO-nya yang terus meningkat, berarti kalian naikkan dosis insulin yang tipe short. Jelas ya? Hati-hati untuk yang rapid tidak diberikan untuk sehari-hari. Nah, jadi yang rapid khusus untuk kasus HHS. Oke. Untuk farmakologis diabetes mellitus ada yang bertanyakan deh dari OHO dan non-OHO. Sebelum kita lanjut. Dokter mohon maaf, untuk dosis yang biguanit awal tuh tadi berapa ya dok? Tadi saya telat. Yang biguanit dok? Biguanit 500 mg 3 kali 500. 3 kali 500. Kalau maksimalnya dia nggak ya dok? Dosis maksimalnya? 850. Oh ya. 3 kali 850. Itu biguanit contohnya metformin ya. Nggak ada obat lain metformin. Iya dok. Ya. Untuk insulin udah bisa semua ya. Jadi biasanya kalau di soal tuh yang keluar antara short sama long. Jadi hati-hati kalau misalnya dia sudah 5 tahun pengguna insulin tapi dia GDP-nya terus-menerus naik, nggak pernah turun atau jarang mendekati angka normal, itu apa yang kalian lakukan?
Itu kalian berikan peningkatan dosis yang tipe longnya. Oke, sekarang ada pertanyaan ya. Kapan kalian mengkombinasi OHO? Jadi kombinasi OHO, dari semua OHO ini boleh dikombinasi ya, kecuali apa dengan apa yang tidak boleh dikombinasi? Ada yang tahu? Jadi semua OHO boleh kombinasi ya. Maksimal kombinasi adalah 3 macam OHO. Tidak boleh lebih dari 3. Yang tidak boleh dikombinasi sama sekali adalah sulfonil urea dengan metilklinib. Itu kontraindikasi, tidak boleh sama sekali digabung ya, Dek. Karena efeknya sama-sama menyebabkan hipoglikemi. Jadi biguanid boleh dengan SFU, boleh dengan thiazolindion. Tapi kalau SFU dan metilklinib tidak boleh dikombinasi. Ya. Nanti gula darahnya turun drastis. Ya. Kalau misalnya 3 OHO sudah kalian berikan tapi gula darah tidak turun-menurun, maka kalian wajib pindah ke insulin. Ya. Jadi kapan kalian berikan insulin? Indikasi pemberian insulin yang pertama adalah bila dengan kombinasi 3 OHO dengan dosis maksimal tidak ada perubahan dari gula darah, kalian wajib memberikan insulin. Jelas ya? Iya, Dok. Itu indikasi yang pertama. Indikasi kedua adalah bila baru didiagnosis tapi dengan HbA1c-nya lebih dari sama dengan 9. Itu langsung pemberian insulin. Jadi kalau misalnya tidak soal ada gejala klasik 3P, GDP tinggi, GDS tinggi, HbA1c misalnya 10, terapi yang diberikan pertama adalah Insulin. salah yang pertama tetap modifikasi gaya hidup ya. Kalau misalnya ada jawabannya itu, tapi kalau misalnya ada modifikasi gaya hidup, baru kalian berikan insulin. Pokoknya hati-hati untuk semua DM, tangan awal adalah modifikasi gaya hidup, ya. Baru obat-obatan. Oke, itu indikasi yang kedua ya, HbA1c. Indikasi ketiga adalah pada penyakit akut atau penyakit kronis ya. Itu kemudian insulin yang langsung. Penyakit akut misalnya sepsis, edema paru akut, ataupun stroke hemorrhagic ya, atau stroke iskemik. Kalau misalnya penyakit kronis misalnya TB paru, HIV/AIDS, CKD, kanker, itu semuanya wajib pemberian insulin. Itu penyakit kronis. Indikasi yang keempat, operasi sito. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan hiperglikemik mau operasi sito, itu wajib pemberiannya menurunkan gula darah dengan pemberian insulin. Oke, bisa ya untuk indikasi insulin ya. Jadi kalau misalnya tidak soal dia sudah menggunakan metformin, SFU, thiazolindion, tapi GDS yang nggak turun-turun, tahapan selanjutnya adalah pemberian insulin. Oke, untuk indikasi insulin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, satu lagi ada yang kelima, itu adalah pada diabetes gestasional ya, itu wajib pemberian insulin. Dan DM tipe 1. Oke, jadi ada 5 ya. Ada yang mau ditanyakan seputar OHO dan insulin sebelum lanjut? Indikasi insulin apa aja, Kak? Tadi saya ketinggalan. Yang pertama, bila kombinasi 3 OHO dengan dosis maksimal tidak ada penurunan gula darah. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya maksimal OHO kombinasi 3 ya, kalau misalnya kalian campur 3 kok aja nggak ada perubahan sama sekali, langsung berikan insulin. Yang kedua, HbA1c lebih dari sama dengan 9% pada pemeriksaan awal ataupun pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga, penyakit akut dan penyakit kronis. Penyakit akut misalnya sepsis, stroke hemorrhagic, stroke infark. Kalau misalnya kronis, infeksi kronis, contohnya TB paru, HIV/AIDS, kanker, itu semuanya pemberiannya dengan insulin.
keempat, diabetes gestasional dan DM tipe 1. Oke, untuk insulin ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Dokter, Ya, dok saya mau tanya, dok kalau misalkan pemberian OHO itu kita evaluasinya berhasil atau enggaknya itu dari apa? kenapa? Kalau pemberian OHO itu kita evaluasi efektif atau enggak obatnya itu dari nilai HbA1c atau gimana? Oh enggak, evaluasi yang pertama dari gejala klasiknya ya, berkurang atau tidak. Jadi kita di 3P gejala klasik, terus gula darah, mau dia gula darah puasa, TTGO ataupun GDS. Dan HbA1c itu pilihan terakhir. Makasih Jadi dok. kapan? Jadi tetap 3 itu ya. Jadi gejala klasik, gula darah, baik gula darah puasa, TTGO ataupun GDS, gula darah sewaktu, dan HbA1c. Jadi 3 itu. Jadi evaluasi tetap 3 itu ya. Oke, jadi kalau misalnya dok, kalau buat diabetes gestasional itu indikasinya indikasi mutlak apa gimana dok? Maksudnya harus dikasih langsung dikasih insulin nggak OHO dulu? Iya, jadi nggak ada pemberian OHO pada gestasional ya. Oke dok, kasih dok. Yang gestasional tidak diberikan OHO. Jadi yang indikasi mutlak itu dia yang 5 tadi itu DM tipe 1, gestasional, mau operasi, infeksi akut, infeksi kronis, atau penyakit akut, penyakit kronis, sama kombinasi 3 OHO tidak berhasil. Oke dok, makasih dok. Itu indikasi. Dok mau tanya, kalau pemberian insulin itu ada dosisnya nggak sih dok? Kayak awalnya Anaknya pemberian insulin itu tetap digunakan dengan dosis. Jadi biasanya kalau misalnya di berbagai pendidikan itu beda-beda nih. Tapi kalau misalnya di Jakarta kita pusatnya di RSCM ya, kita pakai sliding scale. Jadi sliding scale itu adalah pemberian unit insulin berdasarkan gula darahnya. Biasanya kita mulai dari 200, jadi 200 sampai 250 kita berikan 4 unit. Nanti setiap naik 50 tambahkan 2 unit. Jadi 200 sampai 250 itu 4 unit, 251 sampai 300 itu 6 unit, nanti seterusnya begitu. Itu namanya sliding scale ya, pemberian insulin. Kalau di Jawa Timur, kakak dulu pernah kerja di rumah sakit UNER, itu kita pakai rumus RCI atau berat badan. Jadi kita pemberinya 0,1 unit per kilogram berat badan. Itu per hari. Jadi kalau misalnya per pemberian ya, jadi kalau misalnya berat badannya 50 kilo, berarti 50 dikali 0,1, berarti dia dikasih 5 unit insulin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk di pusatnya di Jakarta, biasanya Jawa Barat, DKI Jakarta kita pakai sliding scale. Bisa ya? Iya dok. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk insulin? Oh ya, satu lagi lupa ya. Jadi kapan kalian periksa HbA1c? Kapan kalian ada pasien DM ada gejala klasik 3P? Kalian langsung periksa HbA1c atau tidak? Kalian periksa HbA1c bila kondisi pertama dia dari riwayat diabetes pada keluarga. Yang kedua, bila sudah ada luka. Yang ketiga, tidak ada gejala klasik tapi dia dari riwayat diabetes dalam keluarga. Itu kalian wajib periksa HbA1c. Untuk evaluasi pengobatan HbA1c kalian periksa setiap 120 hari atau 3 bulan sekali. 4 bulan sekali. Sorry. Jelas ya? Jadi kalau misalnya nanti di soal
Mohon Dia maaf. ada gejala klasik 3P tapi dia gula darahnya normal, kalian periksa HbH1c. Jangan langsung dikasih obat ya. Oke, atau dia mau MCU, kalian ada pasien datang ke kalian mau MCU, kalian periksa gula darahnya normal semua, tapi dia dari riwayat diabetes dalam keluarga. Yang kalian periksa adalah HbA1c. Jadi hati-hati kalau misalnya di soal dia itu ya. Oke, untuk evaluasinya 3-4 bulan sekali ya, karena HbA1c adalah zat yang terdapat di membran eritrosit. Jadi dia mengikuti usia eritrosit ya. Jadi 3 bulan sekali dia akan mengalami perombakan. Oke. Sampai ini jelas nggak deh? Ada yang masih bingung atau yang ingin tanyakan? Dok, berarti kalau misalkan kita mau cek HbA1c, misalkan pasiennya ada kondisi tertentu seperti anemia, itu gimana dok? HbA1c. Kalau kita mau periksa HbA1c, pasiennya ada kondisi tertentu seperti anemia gitu, periksa HbA1c-nya gimana dok? Maksudnya pakai darah dia terpisah pakai darah. Oh, maksudnya bukannya Langsung langsung kita. sama yang kan orangnya anemia itu, jadi hasilnya kayak kurang akurat gitu ya dok HbA1c-nya. Oh iya, bisa jadi. Itu ada faktor-faktor lainnya. Bisa jadi. Tapi karena untuk anemia itu kan karena Hb-nya yang kurang ya. Jadi kalau anemia itu kan Hb yang kurang. Kalau misalnya Hb itu sedikit menempel di membran eritrosit, jadi belum tentu Hb-nya turun, mungkin eritrositnya masih normal. Ya. Jadi mungkin masih bisa sedikit dipengaruhi oleh anemia, masih bisa. Tapi nggak selalu ya, bisa dipengaruhi tapi tidak selalu. Dokter mohon maaf, yang untuk indikasi HbA1c tadi kan ada riwayat DM di keluarga, bila ada luka, apabila gula darah normal tetapi ada riwayat DM dan keluarga, MCU sama satu lagi apa ya dok? Atau itu sudah cukup? Klasik, ada gejala klasik 3P, gula darah normal, baru periksa HbA1c. Oh, ya. Terima kasih dok. Gitu ya. Oke, sekarang tambahan ya, terapi diabetes bila ada luka nih. Jadi luka diabetes biasanya lukanya apa aja? Kalau orang awam bilangnya luka kering dan luka basah ya. Tapi kalau di medis kita nggak ada istilah luka kering dan luka basah. Itu biasanya ada luka selulitis yang paling ringan, sedang, dan berat. Jadi selulitis masuk yang luka yang ringan ya. Jadi selulitis, kemudian abses, kemudian gangren ya. Untuk perawatan luka ini wajib kita berikan antibiotik ya. Kalau misalnya ada luka tapi tidak berbau, cukup kalian berikan clindamycin 200-300 mg per hari. Tapi kalau misalnya sudah ada bau, kalian tambahkan dengan metronidazole. Bisa ya? Ya dok. Itu aja sih tambahannya ya. Metronidazolnya dosisnya berapa dok? 3 kali 500 mg per hari. Clindamycin 300 mg. Dokter, berarti yang berbau dikasih 2 obat ya, clindamycin sama metro ya? Iya, kalau misalnya itu clindamycin dan metro, antibiotiknya. Baik dok. Saya Clinda dosis dan itu metro 3 kali 500 ya. Oke, untuk tata laksana diabetes mellitus ada yang masih bingung? Ya bisa ya, insya Allah ya. Tinggal hafalkan dosisnya ya di. Ya dok. Oke, nah sekarang kita bahas komplikasi DM. Untuk komplikasi DM dibagi menjadi 3, ada akut, kronik, dan hipoglikemi ya. Kita sebut akut, komplikasi DM yang akut ada 2 ya, itu ada KAD dan HHS ya. Kapan kalian sebut ini KAD, kapan kalian sebut ini HHS? Oh, kalau KBD gula darahnya lebih dari 250, terus kalau HS lebih dari 600. Iya bagus ya. Jadi kita sebut KAD
Syaratnya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya gula darahnya lebih dari 250 ya. Dan hanya di bawah 7,35 atau pH-nya asam. Kalau misalnya HHS, gula darahnya lebih dari sama dengan 600. pH-nya biasanya normal ya. Sebentar ya. Iya dok. Jadi itu untuk KAD dan HHS ya. Oke, untuk KAD dan HHS terapinya sama ya, deh. Terapinya yang pertama adalah resusitasi cairan ya. Cairan yang kalian pakai adalah cairan isotonis. Contohnya adalah NaCl 0,9%. Ya. Itu tata laksana pertama. Tata laksana kedua adalah insulin. Insulin yang tipe apa kalian berikan? Yang rapid. Ya bagus. Yang rapid. Insulin. Ya, insulin rapid ya. Nama lainnya adalah insulin reguler ya. Sama aja. Jadi regular insulin atau rapid insulin. Dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan. Nanti kalian berikan untuk beri yang pertama kali ya. Kalian ulang kalau misalnya tidak ada penurunan gula darah dalam waktu 30 menit. Tata laksana yang ketiga untuk KAD dan HHS adalah koreksi pH ya, koreksi asam basa bila ada ya. Jadi ingat pada KAD, kita sebut KAD bila pH-nya di bawah 7,35 ya deh. Tapi kita koreksi asam basa bila pH-nya di bawah sama dengan 7,1. Jadi kalau misalnya pH-nya masih 7,2 atau 7,3 itu tidak perlu dikoreksi. Jadi koreksi pH bila pH-nya di bawah 7,1 ya, sama dengan 7,1. Iya dok. Kita koreksi dengan apa untuk asam basa? Dengan natrium bikarbonat ya, atau natrium bikarbonat atau NaBi. Dosisnya berapa untuk NaBi? Kalau pH-nya di bawah 7, kalian berikan NaBi 100 mili ekuivalen ya, atau 100 mg. Kalau di atas 7, di bawah 7,1, berikan 50 mg. Oke. Tata laksana yang keempat, koreksi elektrolit bila ada. Biasanya gangguan elektrolit pada KAD atau HHS apa dia biasanya? Hipokalemi ya. Iya dok. Iya, hipokalemi. Kita berikan infus KCl ya. Jadi kita koreksi bila kaliumnya di bawah 3,5. Oke, itu tuh ya. 4 langkah tata laksana pada KAD dan HHS. Jadi walaupun dia istilahnya beda, tapi tata laksananya sama ya. Jadi nggak usah bingung. Kalian bedakan KAD HHS dari gula darah sama pH-nya. Hati-hati kalau misalnya gula darahnya lebih dari 600 tapi pH-nya asam, tetap kalian diagnosisnya menjadi KAD ya, karena HHS tidak ada pH-nya asam ya. Jadi kalau misalnya dia gula darahnya 601 atau 650 tapi dengan pH di bawah 7,35, diagnosisnya tetap menjadi KAD. Tapi kalau misalnya di soal nggak ada keterangan pH, kalian diagnosisnya menjadi HHS. Iya dok. Jelas sih. Jadi kalau misalnya di soal kayak begitu, kalian bisa jawab. Pokoknya kalau KAD pH-nya pasti asam. Biasanya emang gula darahnya 250 sampai 600. Tapi kalaupun dia lebih, pH-nya masih di bawah 7,35, tetap jawabannya KAD. Iya dok. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dokter maaf dok, mau tanya. Tadi yang untuk koreksi asam basa yang 40 mg itu untuk pH di bawah berapa ya dok? Kalau 50 mg 7 sampai 7,1. Kalau pH-nya di bawah 7, 100 mg.
Terima kasih dok. Ya, kalian berikan per 6 jam ya, jadi di 4 kali sehari. Nanti evaluasi per 24 jam. Normal pH kan 735 sampai 745. Oke, nah ya. Ya. Jadi 4 kena ke ADHS sudah bisa ya. Yang pertama resusitasi, dia hati-hati resusitasi cairan dengan cairan isotonis ya. Biasanya di soal tuh nanti yang tata laksana, tapi yang pertama resusitasi tapi dengan RR, hati-hati nggak boleh ya. Ini tetap resusitasi utama dengan melakukan isotonis, contohnya adalah NaCl yang 0,9%. Kan di soal tuh ada NaCl 3%, NaCl 1%, ya jadi hati-hati ya artinya. Kalau misalnya nggak ada NaCl 0,9%, kalian pilihan kedua insulin reguler atau rapid insulin dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan per pemberian. Kalian berikan per 30 menit sekali. Sampai sama dengan 7,1 natrium. Kita berikan natrium bikarbonat 100 mg bila pH di bawah 7 atau natrium bikarbonat 50 mg bila pH di antara 7 sampai 7,1. Kita berikan tiap 6 jam ya, sampai pH-nya di atas sama dengan 7,35. Yang keempat, koreksi pada biasa ketegangan ada yang masih bingung untuk ke ADHS? Dok, mau tanya kalau Oh, untuk pemberian insulinnya berhentinya kapan dok? Sampai apa? Kurang kenceng nih. Pemberian insulinnya. Insulin apa? Pemberian infus insulinnya berhenti sampai Oh, kalau misalnya gula darahnya sudah turun ya, sudah turun biasanya lebih dari 100 mg dari awal masuk. Misalnya pada saat dia masuk 400, kita berikan insulin reguler awal, dia sudah turun lebih dari 100, itu cukup kita stop. Jadi nggak usah dikasih insulin lagi. Tapi kita lanjut dengan pemberian insulin sehari-hari. Ya, jadi insulin short acting atau long acting. Jadi kalau misalnya sudah turun lebih dari 100, itu cukup. ya makasih dok. Oke. Nanti jadi insulin kalian berikan setelah rehidrasi ya, resusitasi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita lanjut ke komplikasi DM yang kedua, itu yang kronik ya Dek. Yang kronik kalian pasti udah pada tahu nih, ada makroangiopati dan mikroangiopati dan neuropati. Dulu zaman kakak kuliah neuropati masuknya ke mikroangiopati, sekarang sudah dibedakan sendiri. Untuk makroangiopati yang menyerang dua organ utama ya, yaitu ada jantung dan otak ya. Di jantung yang menyebabkan penyakit jantung koroner, di otak menyebabkan stroke ya, bisa stroke hemorrhagic atau iskemik, tapi biasanya paling sering stroke iskemik. Untuk mikroangiopati ada di retina, ada di nefropati, ada di gastro ya. Itu maksudnya ke mikroangiopati. Kalau misalnya di retina namanya retinopati diabetikum. Kalau misalnya di gastro jadinya gastropati diabetikum. Gejalanya seperti sindrom dispeksia. Kalau misalnya di nefro namanya nefropati. Biasanya ditemukan mikroalbumin urea. Jadi kalau misalnya ada pasien DM dengan mikroalbumin yang positif, dia sudah mengalami komplikasi ke ginjal yang kita sebut dengan diagnosisnya menjadi nefropati diabetikum. Nah, kalau neuropati biasanya gejala
Lainnya kebas, kesemutan, ya, hand glove stocking fenomenal itu biasanya neuropati. Oke, untuk neuropati DM nanti belajar di bagian saraf ya. Biasanya obatnya adalah obat anti epileptik ya. Kita kasih gabapentin. 300 mg per hari. Oke, untuk komplikasi yang terakhir hipoglikemik ya. Oke, untuk hipoglikemik kita sebut hipoglikemik bila gula darahnya di bawah 70 ya. Ada yang kita sebut dengan asimptomatis hipoglikemik, ada juga dengan simptomatis hipoglikemik. Untuk yang simptomatis hipoglikemik, gejala paling khasnya apa deh kalau hipoglikemik? Pingsan ya dok? Ya, pingsan gejala yang paling berat ya. Paling awal-awal gejalanya Pusing keringat dingin, cat, cemas, lemas ya, 5L itu ya, sama letih, lumai, lesu. Itu biasanya hipoglikemik ya. Kapan kalian berikan dextrose 40%, kapan kalian berikan dextrose? Dextrose kalau simptomatik ya dok? Iya bagus, jadi kalian berikan dextrose ya kalau dia simptomatis ya. Kalau dia nggak ada gejala, biasanya kita nggak kasih dextrose ya. Tapi hati-hati kalau misalnya dia dengan simptomatis hipoglikemik tapi dia masih sadar, biasanya kita berikan yang manis-manis dulu ya. Jadi berikan per oral kalau dia masih sadar. Tapi kalau dia hipoglikemik simptomatis tidak sadar, baru kalian berikan dextrose ya. Untuk dextrose yang kalian berikan dextrose berapa persen deh? 40 dok. Sekarang ada yang terbaru ya. Jadi kalian berikan dextrose 20% ya. Ya, dok. Dextrose 20% banyak 50 cc. Dan evaluasi tiap 30 menit. Ini dextrose-nya 20% ya. Kalau kalian nggak punya dextrose 20%, kalian boleh berikan dextrose 40% tapi 25 cc. Iya dok. Jadi kalau misalnya gula darah di bawah 70 simptomatis tidak sadar, pemberiannya dextrose 20% atau 40%. First line-nya 20% ya. Tapi kalau ada 20%, kalian ambil yang 40%. Kalau 20% itu 50 cc, kalau 40% 25 cc. Kalau hipoglikemik simptomatis yang masih sadar, cukup berikan yang manis-manis ya. Roti, teh manis, atau larutan gula. Jelas ya? Iya dok, jelas. Oke. Iya. Jadi berapapun GDS-nya, kalian nggak usah bingung ya, jadi kalau misalnya GDS-nya 35, itu berapa persen, berapa cc, itu tetap semuanya tetap ya. Pokoknya yang simptomatis tidak sadar itu dextrose. Ada yang mau ditanyakan untuk komplikasi DM? Akut kronik hipoglikemik? Bisa ya? Dok, izin mau nanya dok. Misalnya ada pasien emang dia udah ada DM gitu dok, terus emang udah pakai obat insulin yang sehari-hari dok. Nah itu perlu dicek di rumah GDS-nya tiap hari apa enggak ya? Iya, jadi pada pasien-pasien dengan pemberian insulin itu bagusnya diperiksa GDS setiap hari. Kalau bisa pada saat dia bangun tidur. Jadi setiap kali dia bangun tidur pertama kali itu langsung periksa gula darah. Berarti 1 kali sehari aja ya dok pas bangun Ya, tidur? sekali sehari. Yang dianjurkan sekali sehari ya dari Parkemi ya. Oh iya. Tapi kalau dari beberapa literatur, kalau dari WHO biasanya 2 kali sehari. Jadi saat bangun tidur atau 1 kali setelah dia makan, baik dia makan sarapan ataupun makan siang. Pokoknya pada saat setelah makan. Iya, baik. Tapi kalau misalnya Parkemi Indonesia itu cukup 1 kali sehari pada saat dia bangun tidur. Bangun tidurnya bangun tidur pagi ya, jadi bukan tidur siang ya. Iya dok. Jadi tidur pagi. Jadi pada saat dia puasa semalaman pagi bangun itu dia wajib periksa. Itu bagusnya. Tapi karena
di Indonesia banyak yang nggak punya alatnya ya, jadi biasanya nggak terkontrol. Makanya DM di Indonesia tuh susah ditangani karena itu. Ini banyak yang nggak bisa periksa sendiri. Ya. Pertanyaan bagus ya, aku juga lupa. Oke, Dok, mau tanya lagi dok. iya. Kalau pasien yang nggak sadar-sadar setelah 3 kali pemberian, itu katanya dikasih hidrokortison atau manitol gitu, dosisnya berapa ya dok? Yang mana deh untuk pasien apa? Untuk pasien hipoglikemi yang berat, setelah pemberian dextrose D40 atau D20, kalau dia nggak sadar-sadar juga gimana dok? Oh iya, tuh biasanya ada satu kondisi namanya hipoglikemik relatif ya, atau dia kambuh terus-menerus ya. Jadi kalian berikan dextrose, kalau misalnya dextrose 20% sudah kalian berikan sebanyak 10 kali tidak ada perubahan hipoglikemik, misalnya masih di bawah 70 ya, atau dia sudah lebih dari 70 tapi masih gangguan kesadaran, itu kalian boleh berikan steroid dosis tinggi. Untuk steroid dosis tinggi itu yang disarankan adalah methylprednisolone dengan dosis 125 mg. Itu disebut dengan hipoglikemik yang relatif. Penyebabnya paling sering yang pertama adalah sepsis, yang kedua CKD. Ya. Jadi kalian berikan steroid ya, steroid dosis tinggi, methylprednisolone 125 mg. Untuk manitol tidak disarankan lagi ya, Dek. Kalau dulu masih manitol 20%, 200 cc ya, tiap 8 sampai 10 jam. Sekarang udah nggak dipakai. Kita pakai methylprednisolone aja 125 mg. Dokter izin tanya, Mm-mm. tadi diberikannya dextrose 10 kali dulu ya dok, baru dikasih Ya. kortikosteroid ya? Gitu. Jadi Iya, sebenarnya 10 kali berarti berapa jam tuh deh? Kan kita berikan dextrose tiap 30 menit ya. Berarti kalau 10 kali dia sudah 5 jam ya. 5 jam tidak ada perubahan kesadaran atau perubahan kesadaran tapi tidak sampai sadar penuh atau gulanya tidak mencapai lebih dari 70. Itu kalian langsung berikan steroid dosis tinggi methylprednisolone 125 mg. Itu kita sebut dengan hipoglikemik refraktor ya. Penyebab paling sering adalah sepsis berat. Yang kedua bisa pada pasien CKD stadium 4 dan 5. Manitol enggak lagi ya, Dek ya. Kalau dulu zaman kakak masih pakai manitol 20%, 50 sampai 100 cc, tapi sekarang enggak. Oke, bisa ya. Dokter, untuk pemberian methylprednisolone itu dibarengin sama dextrose lagi nggak dok? Oh enggak, jadi dextrose stop. Jadi kita kasih methylprednisolone 125 mg, kita evaluasi. Nanti kalau misalnya ada perubahan, kita berikan cairan infus D5. Nanti bisa dievaluasi di ICU. Baik dok. Karena kalau misalnya kelebihan dari gula, nanti efek sampingnya adalah hiperglikemik ya, HHS, takutnya dia melonjak cepat. Oke, itu pada hipoglikemik yang refraktor ya, atau hipoglikemik akut. Oke, nah tadi aku mau jelasin apa ya, lupa satu lagi. Oke, untuk hipoglikemik ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut ya.